بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Pagi ini kita semua dapat berkumpul karena nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka kita syukuri nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita berkumpul di rumah Allah, menghembuskan nafas kiriman Allah dengan paru-paru titipan Allah, dan kita mengenal Allah karena Dia, maka kita pun bersalawat untuk Dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi dalam perjalanan sempat saya menung sejenak. Pagi ini bukan hari libur, bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad. Kira-kira ada tak orang di masjid ini nanti? Rupanya melimpah ruah. Sampai Ustadz Iqbal LC tadi sempat bicara. Kata Ustadz Iqbal, "Mak, kalau beginilah banyaknya, nampaknya besok maulah tak ada ikan di Medan." Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Tak ada lain kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tidak begitu bangkit angkuh kita, bangkit sombong kita. Kalau tidak begitu datang kita merasa takbur. Ramai orang di percut tadi Ustaz. Ramailah kita panitianya. Muncul ego kita. Makanya kalau datang sifat angkuh, sifat sombong, untuk mengusir setan cepat-cepat bertakbir. Bapak yang punya mobil baru, hebat mobil kau ni ya. Allahu Akbar. Masih kredit. Gitu juga dengan ibu. Kalau dipuji orang jilbab ibu, cantik jilbab kau ni ya. Di mana belinya ni? Allahu Akbar. Pinjam punya orang. Supaya hilang angkuh kita, hilang sombong kita. Maka yang pertama yang menyebabkan kita masuk neraka nanti adalah sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Mudah-mudahan yang sombong pulang dari tabligh akbar ini hilang sombongnya. Tak juga hilang sombong sesudah tabligh akbar ini datang lagi pengajian. Tujuannya untuk apa? Menghilangkan sombong. Duduk di bawah sama rendah, tegak sama tinggi. Maka hilangkan sombong, hilangkan angkuh. Sadari diri bahwa kita ini dari tanah. Betul? Kalau ngangkat tangan yang dari besi. Yang dari besi cuma dua, Robocop sama Transformer. Yang lain itu dari mana? Dari tanah. Ibu yang cantik-cantik dari tanah. Bapak yang ganteng-ganteng dari tanah. Anak muda yang kaya-kaya dari tanah. Apa yang disombongkan? Apa yang diangkuhkan? Nah, nanti kalau ada kawan ibu yang wirid yasin, sama-sama marhaban, sama-sama nasyid, sama-sama tetangga sombong, ambil tanah dekat sama dia. Ini kau. Apa disombongkan? Kita ini tak ada apa-apanya. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut emak kalian. Dia yang mengeluarkan kalian dari perut emak kalian. La ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa. Keluar dari perut emak, tak tahu apa-apa, tak membawa apa-apa. Jangankan harta, jangankan benda, nama kita pun dikasih orang. Ada yang lahir udah bawa kartu nama?
Tak ada. Abdul Somad keluar dari perut emaknya, tak tahu apa-apa, namanya pun dia tak tahu, dikasihlah nama. Siapalah cocoknya nama anak yang baru lahir ganteng putih ini ya? Dikasihlah nama Solah. Nama saya waktu lahir dulu dikasih Solah. Solah bahasa Arabnya bagus, tapi kan orang Melayu tak tahu bahasa Arab. Kata mak saya, gantilah ya, Solah itu nama ikan. Ikan solah, ikan selar bahasa Melayu. Nama ikan solah, masa nama ikan? Kalau gitu diganti atuk saya lah yang ada so-nya juga, dikasihnya Somad. Nah, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hai Abdul Somad, jangan kau sombong. Nama engkau pun dikasih orang lain. Bukan lama kita hidup di dunia ini. Hidup ini hanya menumpang lalu saja. Singgah ke Medan, singgah Kuala Namu, singgah ke Percut, singgah ke perdagangan, habis itu balik ke kampung asal. Kemana si Fulan? Balik. Ustaz Somad di mana? Udah balik dia udah. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak akan balik, ibu pun akan balik. Mati bukan urusan kita, mati kuasa Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Yang penting itu bukan cerita masalah mati, tapi yang penting adalah apa bekal yang akan kita bawa mati. Bapak ibu yang duduk dari tadi di dalam masjid ini, dari mulai pagi subuh tadi sampailah jam 9:30 ini, semuanya mendapatkan pahala iktikaf dalam masjid. Apa kata malaikat? Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Selama 2, wuduknya tak batal dan dia tak keluar masjid. Jadi kami yang di luar nih Pak Ustadz, yang di luar itu pun dapat tetap pahala iktikaf karena sopnya tak putus. Adapun wuduknya yang sudah batal, apa boleh buat? Karena tak bisa pula kalian tahan kan? Nah, kalau kentut, maaf cakap angin mau keluar tak usah ditahan. Ditahan. Karena sesuatu yang ditahan akan lepas juga. Walaupun tak berbunyi, baunya luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang bisa datang pengajian ini? Karena hilang sombongnya, hilang angkuhnya. Orang sombong tak mungkin mau datang pengajian. Kau mau kemana? Mau pengajian. Di mana? Di masjid. Di mana itu? Di Percut. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Alah, sana datang. Ustaz kecil nggak level kita. Tapi karena datang niat karena Allah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ini bukan orang-orang sembarangan yang datang ini. Ini yang datang ini adalah orang-orang bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Yang datang ini adalah hamba-hamba Allah yang menghambakan dirinya bukan kepada harta, bukan kepada sampan, bukan kepada ikan. Ada orang menghambakan dirinya pada ikan. Ada, baca dalam Al-Quran. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Hari Sabtu mereka disuruh menyembah Allah, tapi sibuk mencari ikan. Dihambakannya dirinya kepada benda, dihambakannya dirinya kepada harta. Sedangkan kita disuruh menghambakan diri kepada la ilaha illallah Muhammadur. Iblis pernah masuk surga. Iblis masuk dalam surga. Sedangkan kita minta masuk surga. Wa adkhilnal jannata ma'al. Masukkan kami dalam surga. Iblis pernah masuk surga. Kita minta masuk surga. Mana yang lebih hebat? Iblis apa kita? Apa pula iblis hebat? Saya kalau mendengar ceramah Ustaz Somad ini serba salah. Mau dibilang tidak, hebatlah iblis. Mau dibilang hebat,
Apa pula hebat? Jadi yang paling selamat diam aja. Mana yang lebih hebat? Iblis yang sudah masuk surga diusir oleh Allah dari dalam surga karena sombong. Malaka anta takabbara fiha, tak layak kau sombong dalam surga. Ukhraj, keluar engkau wahai iblis. Innaka minas saghirin, kau kecil tak ada apa-apanya. Kau kecil tidak ada apa-apanya. Keluar. Karena angkuh dan sombong tak mau bersujud kepada Adam ketika disuruh Allah. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tin. Tin, tanah. Bukan tin, buah tin. Tin, tanah. Aku dari api, warnaku merah, menyala ke atas. Semua orang suka. Dia dari tanah, warnanya hitam, bau, jorok, kotor, rendah, diinjak tapak kaki. Tapi rupanya kalau Allah sudah memuliakan, tanah itu pun naik ke atas dan malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Malaikat tak tanya-tanya, langsung saja sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa kita sujud menempelkan kening yang tinggi yang mulia ini ke lantai. Kau rendah, kau hina, kau tak ada apa-apa, kau katakan subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci, Rabbi ya Allah, a'la, dia yang tinggi, aku rendah. Dia yang kaya, aku miskin. Dia yang mulia, aku hina. Di saat kau rendahkan dirimu, kau rasa kau tak ada apa-apa, saat itulah Allah mengangkat derajatmu. Ketika kau merasa dirimu tinggi, kau merasa sombong, disitulah kau hina, dihinakan Allah. Maka sabar kalau sedang diuji Allah. Sebenarnya Allah mau kita merasa rendah. Abdul Somad, kau ini mungkin udah sombong Abdul Somad, karena follower udah banyak. Kau ini mungkin angkuh Abdul Somad karena viewernya banyak. Maka ku uji kau dulu, aku buat kau agak-agak susah-susah sikit. Tapi rupanya ujian itu adalah membuat orang percut makin banyak mendoakan Abdul Somad. Saya yakin orang percut di malam tadi semua mendoakan, tapi yang paling khusyuk doanya adalah panitia. Ya Allah, udah kami pasang tenda ya Allah. Janganlah Ustaz Somad itu ditangkap ya Allah. Walaupun mau ditangkap habis acara inilah ya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak di luar boleh menengok kami di dalam ni macam ikan dalam akuarium, tapi kami melihat kalian di luar macam perhiasan emas dalam peti kaca. Berkilau-kilau, ada batu berlian, ada batu zamrud, ada batu permata. Mengarah kemari ada batu gilingan. Yang batu berlian mulia karena diletakkan di tangan. Begini saja ibu tu pergi undangan. Yang batu gilingan belum tentu hina, karena kalau tak ada batu gilingan, gimana orang makan sambal belacan? Betul? Apa pula betul? Blender kan ada. Saudara yang dimuliakan, jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa bangga, karena semua adalah ujian dari Allah Subhanahu. Batu permata digosok 2 kali aja. Batu permata gosok 2 kali, kasih kertas pasir, tengok berkilau. Batu gilingan habis batu hilang binasa, namun dia berkilat tak juga. Tak berkilat-kilat. Oleh sebab itu maka sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan remehkan, jangan rendahkan. Semua ada jasanya, semua ada manfaatnya, semua ada gunanya di hadapan Allah SWT. Maka jangan pernah merasa diri kita besar, tapi katakanlah bahwa kita ini sebenarnya tak ada apa-apanya, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanyalah wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz.
Wush. Bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, balik dari sini, cari kambing, potong bulunya, letakkan ke tapak tangan, hembus. Wa takunul jibalu kal ihnil maut. Yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh jamaah, ambil bulu kambing. Jamaah sombong. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibayak, Gunung Merapi macam bulu kambing dihembus angin, kira-kira Abdul Somad ini macam apa nanti? Tak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mobil-mobil yang mahal-mahal, sepeda motor yang mewah-mewah, itu semua akan tinggal semuanya. Yang akan dibawa mati mana? Langkah kaki datang sholat berjamaah. Seperak dua perak yang dimasukkan ke dalam kotak infak sedekah. Tangan yang menyapu mengusap kepala anak yatim. Ibu yang bangun malam tahajud baca Yasin. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Adapun mulut yang tak berhenti bercakap membicarakan Al-Quran. Katanya sudah 3. Iya, udah 3 kali. Hilang. Kalau sekedar hilang tak bermakna tak apa-apa, tapi justru amal kita diambil orang gara-gara kita membicarakan aib orang. Dan kita selama di masjid ini tak ada bicara aib orang. Yang saya ajak adalah bicara aib kita, bicara kekurangan kita, bicara cacat kita, bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita hanyalah hamba yang hina. Di saat itulah mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, malaikat maut pun datang mencabut nyawa kita. Lalu nyawa itu keluar. Macam mana sakitnya? Macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam pedang ditebaskan di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing yang sungsang ditarik dari kulit ikan, keluar insang-insangnya, disentapkan keluar ikut nyangkut daging itu di dalam. Tak paham saya Pak Ustaz. Yang tak paham balik dari sini beli pancing, cucukkan ke dalam, tarik. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakaratul maut. Bagaimana supaya mati ini tak sakit Pak Ustadz? Jangan hidup. Karena resiko hidup adalah berani hidup, jangan takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati aja. Kalau belum sampai masanya mati, gimana Pak Ustadz? Lewat jenazah, ikut. Kalau jenazah lewat, panggil ahli waris. Ya, itu keluarga kalian ya, boleh aku ikut. Masuklah Pak, masuk. Untuk apa lama-lama hidup di dunia ini? Buat semak Sungai Persut tadi. Buat semak percut aja. Tak ada gunanya lama-lama hidup. Khairun nas, siapa yang paling baik di percut ini? Siapa yang paling baik di antara kita ini? Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat manusia. Memang di dunia ini kita macam-macam. Ada yang jadi BKM, Badan Kemakmuran Masjid, ada yang dari umaroh pemerintah, ada yang panitia, ada yang ulama, ada yang BKM. Udah ada kotaknya masing-masing. Ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu, ada yang anak muda, ada yang orang tua, ada yang sakit, ada yang udah ngap-ngap baung. Yang sakit jangan putus asa, karena berapa banyak yang sakit diponis mati, tak mati-mati. Yang sehat habis jogging mati. Mari kita jogging, olahraga. Habis olahraga mati. Karena hidup dan mati adalah kuasa Allah. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Sebetulnya saya nih kalau ditengok-tengok udah lama mati. Kalau ditengok Abdul Somad ini udah lama mati. Tapi rupanya kata Allah, Abdul Somad, kau jangan mati dulu sebelum jumpa orang percut. Doa orang percut inilah yang membuat saya sampai hari ini masih hidup umur panjang.
Ya Allah, kata orang Percut, sampaikanlah dia kemari, aku ingin betul nengok dia. Sama tak macam yang di TV One itu, ya Allah. Kadang kita ini menumpang tua, kadang kita ini menumpang doa orang. Kita sangka kita yang bertuah, kita sangka kita yang beruntung, kita sangka doa kita yang makbul. Padahal kita menumpang doa dari ibu-ibu yang solehah. Apa tak solehah? 9 bulan 10 hari anak dikandungnya. Apa tak solehah? Melahirkan anak meregang nyawa. Apa tak solehah? Lakinya mabuk tetap dijaganya. Mabuk tak apa-apa, Bang. Tak apa-apa. Tak lama lagi mati kau ni. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita keluar dari dunia ini tak terlalu sakit? Jangan lupa habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bagaimana caranya supaya ringan sakaratul maut? Mengucap man qala la ilaha illallah. Mengapa ditulis di atas ni Allah, 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 Allah? Supaya mata menengok itu. Kenapa ditulis di sampingnya subhanallah, 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 subhanallah? Supaya mata menengok itu, menengok subhanallah, mendengar subhanallah, mengingat subhanallah. Apa yang ditengok, apa yang didengar, apa yang dicakapkan, apa yang dipikirkan, apa yang direnungkan, itulah yang akan diucapkan nanti waktu sakaratul. Maka di HP itu, buatlah di HP itu subhanallah, foto ya, jadikan sampul HP. Maka ketika ditengok subhanallah, ini enggak di HP mantan. Nanti waktu mau mati malaikat benci, bini tak suka. Bang, la ilaha illallah, mampuslah kau bang. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau tengok, apa yang kau dengar, apa yang kau renung di hati, apa yang sering kau cakapkan, yang 5 ini, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.